Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ripal Sinangling dengan NIM 200332, Prodi PJKR, Regular 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Primagraha. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tingkat kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani pada anak usia sekolah dasar, SMP dan juga SMA. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kebugaran jasmani dengan dosen pengampu Bustaman Chandra Pardini MPD. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi berbicara mengenai kebugaran jasmani, tentunya kita harus tahu dulu definisi kebugaran jasmani itu apa. Yang pertama, menurut para ahli kebugaran jasmani itu di sini dikatakan, yang pertama itu menurut Sajoto 1995 dalam bukunya halaman 8 mengemukakan kondisi fisik atau kesegaran jasmani adalah satu kesatuan yang utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Disebutkan pula bahwa komponen-komponen kondisi fisik meliputi kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan ketepatan. Sedangkan menurut Pusekjas 1995 dalam bukunya halaman 1, kesegaran jasmani adalah perwujudan kemampuan dan kesanggupan fisik seseorang untuk melakukan pekerjaan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara perlu mendapat perhatian dan tanggapan yang lebih memadai. Sedangkan menurut ahli-ahli olahraga, pendidikan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kapasitas fungsional total seseorang untuk melakukan sesuatu kerja tertentu dengan hasil yang baik tanpa kelelahan. Yang berarti dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesegaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan fisik untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan mendapat pemulihan yang cepat seperti pada saat belum melakukan aktivitas. Menurut Dwiyogo dan Sulistrionini 1991 dalam bukunya halaman 24 menjelaskan bahwa komponen-komponen kesegaran jasmani adalah, yang pertama itu ada daya tahan, yang kedua itu daya tahan otot, dan yang ketiga itu daya tahan jantung, yang keempat kelentukan, yang kelima kecepatan, yang keenam kelincahan, yang ketujuh koordinasi, kedelapan keseimbangan, dan kesembilan ketepatan. Nah, secara pasti tingkat kesegaran jasmani hanya dapat diketahui melalui tes dan pengukuran yang dilakukan setiap orang. Bentuk tes dan pengukuran kesegaran jasmani bermacam-macam. Tes adalah instrumen atau alat yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh siswa maupun mahasiswa. Sedangkan pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Menurut Winarno 2007 dalam bukunya halaman 70 sampai 71. Nah, tes kesegaran jasmani Indonesia atau TKJI adalah suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani yang berbentuk rangkaian butir-butir tes yang menjadi salah satu tolak ukur dalam mengetahui tingkat kesegaran jasmani anak yang digolongkan sesuai dengan umur anak tersebut. Nah, jadi teman-teman, untuk mengetahui tingkat kesegaran
jasmani pada anak usia SD, SMP, dan SMA itu bisa dilakukan dengan tes kesegaran jasmani Indonesia atau bisa kita sebut dengan TKJI ya. Tes kesegaran jasmani Indonesia atau bisa disebut dengan TKJI. Nah, ini terbagi dalam 3 golongan instrumen tes yang dibedakan sesuai dengan golongan umur. Yaitu yang pertama, tes kesegaran jasmani Indonesia TKJI untuk tingkat sekolah dasar atau SD atau sederajat usia 6 sampai 12 tahun. 2, tes kesegaran jasmani Indonesia untuk tingkat SMP atau sederajat usia 13 sampai 15 tahun. Yang ketiga itu tes kesegaran jasmani untuk tingkat SMA atau sederajat usia 16 sampai 19 tahun. Nah, di dalam tes kesegaran jasmani ini untuk tingkat sekolah dasar usia 6 sampai 12 tahun terdapat butir-butir tes, di antaranya yang pertama lari 30 meter, baring duduk 30 detik, angkat tubuh 30 detik, loncat tegak dan lari 600 meter untuk umur 6 sampai 19 tahun untuk putra dan putri, serta lari 40 meter. Berbaring duduk 30 detik, angkat tubuh 30 detik, loncat tegak dan lari 600 meter untuk umur 10 sampai 12 tahun putra dan putri. Nah, tes tersebut dilakukan dalam satuan waktu tanpa terputus dan tidak dapat dilaksanakan secara bertahap. Yang kedua itu tes kebugaran jasmani Indonesia untuk tingkat SMP atau sederajat usia 13 sampai 15 tahun. Terdapat butir-butir tes, di antaranya yang pertama itu lari 50 meter, yang kedua berbaring duduk 50 detik, yang ketiga angkat tubuh 50 detik, loncat tegak dan lari 800 sampai 1000 meter. Tes tersebut harus dilakukan dalam waktu satuan waktu. Nah, yang ketiga ini tes kebugaran jasmani Indonesia untuk remaja umur 16 sampai 19 tahun. Terdapat butir-butir tes, di antaranya pertama lari 60 meter, kedua gantung angkat tubuh 60 detik dan gantung siku tekuk 60 detik, ketiga berbaring duduk 60 detik, keempat loncat tegak, dan kelima itu lari 1000 sampai 1200 meter. Tes tersebut dapat dilakukan dan harus dilakukan dalam satu satuan waktu tanpa terputus dan tidak dapat dilaksanakan secara bertahap. Oke, next. Kali ini selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat kesegaran jasmani untuk atlet amatir. Nah, standar ketahanan fisik seorang atlet dalam latihan dipengaruhi oleh jenis olahraga yang dilakukan. Seorang atlet sepak bola yang akan bertanding memerlukan kondisi fisik yang prima dengan stamina yang baik karena sepak bola merupakan jenis olahraga yang intensitasnya tinggi sekali. Seorang pemain profesional telah terbiasa melakukan latihan fisik setiap hari untuk membentuk fisik yang prima. Sebagai cabang olahraga yang memasyarakat, baik sebagai hiburan atau olahraga prestasi, permainan sepak bola hanya diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Jenis latihan pada kedua subjek relatif sama, yaitu latihan sedang sampai berat. Dari mulai latihan kekuatan atau strength, ketahanan atau endurance, kecepatan atau speed, kelincahan atau agility, dan fleksibilitas atau flexibility. Kedua subjek tersebut dapat dibedakan dari frekuensi latihan per minggunya. Nah, pada atlet sepak bola profesional melakukan latihan setiap hari per minggunya. Sedangkan pada atlet amatir melakukan latihan sebanyak 3 kali per minggunya. Jadi sudah bisa dibedakan ya perbedaan latihannya. Atlet profesional dapat melakukan latihan hingga 2 sesi dengan lama 1-2 jam. Sedangkan pada atlet amatir melakukan latihan rutin hanya 1 sesi per harinya dengan lama 1-2 jam. Nah, jadi itu tadi teman-teman pembahasan saya mengenai tingkat klasifikasi kesegaran jasmani pada anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan juga
pada atlet amatir. Saya harap teman-teman di rumah atau yang menonton video ini dapat mencermati dan juga memahami penjelasan dari saya mengenai klasifikasi tingkat kesegaran jasmani tersebut. Mungkin dari saya terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.